ada banyak diskursus terkait dengan pemikiran itu yang mengatakan bahwa munculnya bencana itu ya karena azab itu, gitu. Hukuman gitu ya. Semacam hukuman begitu, Bu Ajani. Tetapi apakah kemudian dalam Islam itu dikatakan demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Balik lagi bersama saya Andi Nur Salika. Dan saya Muhyiddin. Selamat datang di Mozaik, ngobrolin Islam asik. Nah, Din, hari ini kita kedatangan tamu Gus Nasi Nasrullah. Gimana Gus Nasi kabarnya? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat, Mas sehat. Mas Idin, ya? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Nasi. Sehat semua. Nah, Gus, hari ini kita mau ngobrolin soal ini nih, Gus. Yeah. Beberapa waktu yang lalu kan kita tahu ya ada bencana alam gempa bumi di Turki dan Suriah. Ya, betul, Mbak. Itu jumlah korbannya puluhan ribu. Terakhir 41.000 Mbak nih. 41.000 ya, yang Masya Allah. tembus 40 ya sekarang ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih musibah ini kan sebenarnya nggak hanya di Turki dan Suriah ya Gus. Di Indonesia juga sebelumnya kita ada gempa Cianjur dan musibah-musibah lain gitu ya. Sebagai orang beriman gitu ya, sebagai muslim, ada nggak sih tuntunan bagaimana sih cara menghadapi, menyikapi musibah ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Sobat Republika yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Idin, Mbak Hajah Ani, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk yang kedua kali ini ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan bencana alam yang terjadi dan mungkin yang teranyar itu di Turki, tentu ini menjadi semacam momentum kita untuk bersama-sama mengucapkan takziah kepada para korban. Tentu ini merupakan sebuah musibah yang bencana alam yang sangat luar biasa dan tidak terduga-duga. Nah, kita tentu berpikir ya Mbak Ajani dan Mas Idin bahwa kalau dipikir-pikir bencana alam itu kan tidak ada yang menginginkan ya. Jadi dia ujuk-ujuk, kalau bahasa Jawanya itu ada ujuk-ujuk. Nah, kalau ujuk-ujuk begitu, lantas apakah ini yang sering kemudian digaungkan itu, apakah bencana itu menjadi semacam titik tolak kemurkaan Allah misalnya? Dan ternyata kalau kita berbicara soal itu, perbincangan terkait bahwa apakah bencana alam itu sebuah murka ilahi atau murka Tuhan, murka Allah, azab Allah, itu juga banyak diperbincangkan di agama lain. Dan bahkan itu sudah muncul sekitar abad ke-17. Ini 17 lebih lah ya. Abad 17 lah. Nah, ada banyak diskursus terkait dengan pemikiran itu yang mengatakan bahwa munculnya bencana itu ya karena azab itu, gitu. Hukuman gitu ya. Semacam hukuman begitu, Bu Ajani. Tetapi apakah kemudian dalam Islam itu dikatakan demikian? Nah, ini tentu kembali kepada banyak ayat hadis dan kalau kita mengutip misalnya ayat Mas Idin, jadi ketika ada satu ayat, tentu sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqatnya itu kita tidak boleh mencuplik-cuplik. Kita tidak boleh mencomot sana terus kemudian mencomot sini. Jadi ada ayat yang mengatakan wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu, ya. Jadi ingat, takutlah kalian akan fitnah yang di situ itu tidak hanya orang yang zalim yang kena, ya kan, tetapi juga yang lain yang kena. Nah, ini tentu jika kita memahami satu ayat itu saja tanpa kemudian kita membaca ayat yang lain, misalnya dalam ayat yang lain itu dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
di dalam ayat ini bahwa bencana alam, ya kan? Jika kita kontekskan dalam ayat ini, bahwa bencana alam itu tidak akan diturunkan ketika wa anta fihim, ketika Rasulullah masih ada di sini, masih berada di bumi ini. Bahkan salah satu ulama Al-Azhar mengatakan wa anta fihim ini tafsirannya baik ketika masih hidup ataupun ketika Rasulullah sudah meninggal. Oh gitu. Makanya ada satu fakta menarik Mas Idin, bahwa ketika Rasulullah masih hidup itu, Mbak Nggak ada Jami, ini ya. itu tidak Tidak ada ada musibah. bencana. Iya. Gitu. Hanya gempa aja atau bencana-bencana lain juga? Mungkin kalau misalnya angin topan itu biasa ya, kalau badai debu itu kan biasa, kalau badai gurun itu kan biasa kalau di Arab. Tetapi Untuk gempa Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu mengatakan bahwa semasa Rasulullah itu masih hidup, itu tidak ada gempa. Nah, jika kemudian itu dikaitkan bahwasanya bencana itu adalah kemurkaan Allah, nah ini bagaimana? Gitu? Bagaimana kemudian mungkin Allah akan mengazab, ya kan? Allah akan mengazab umat Muhammad. Maka jika kita kemudian lihat perbedaan dengan loh, terus muncul pertanyaan, bagaimana terus kemudian bencana-bencana alam yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh, terus kemudian Lut. Nabi Lut, terus kaum Ad, Samud, itu bagaimana? Nah, jika kita kemudian kompar, maka itu tidak kalau Al-Qiyas Ma'al-Farik, kalau dalam bahasanya itu Al-Qiyas Ma'al-Farik, bahwa ini bedanya dengan umat Muhammad. Bedanya dengan umat Muhammad bahwa bencana alam yang ditimpakan itu bukan merupakan azab. Itu bukan merupakan murka Allah. Gitu. Nah, ini berbeda dengan yang saya sampaikan tadi, azab-azab ataupun bencana-bencana alam yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu. Gitu. Maka ini bedanya ketika kemudian lantas ada juga Mas Idin yang mengaitkan ini dengan perkataan Umar bin Khattab. Suatu saat baru ketika masa Umar bin Khattab itu ada gempa. Waktu itu ada gempa, terus kemudian Umar bin Khattab berpidato, sebenarnya apa yang kalian lakukan? Ini pasti terjadi karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Maka itu perkataan Umar menurut sejumlah ulama itu tidak bisa kemudian dipakai dalam segala hal, dipakai dalam segala konteks dan dipakai dalam segala zaman. Nah, ini tentu menggambarkan bahwa bencana alam yang terjadi di muka bumi saat ini bukan azab, bukan sebuah azab atau murka Allah. Bukan sepenuhnya murka Allah, bukan sepenuhnya azab. Bukan sepenuhnya atau azab. Peringatan. Nah, ini menarik juga. Nah, apakah bencana itu merupakan sebuah peringatan? Kalau saya lebih setuju iya. Saya lebih setuju iya, dan ini juga disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani, salah seorang ulama Mesir dan anggota dari Majlisul A'la li Syu'un al-Islamiyah. Beliau mengatakan bahwa memang di antara salah satu fungsi, ya kan? Di antara salah satu fungsi dari musibah ataupun bencana alam itu adalah ya untuk memberikan peringatan. Nah, itu. Nah, lantas apakah boleh kemudian kita menafikan sepenuhnya, Mas Idin? Menafikan sepenuhnya bahwa bencana alam itu tidak ada unsur apapun. Nah, ini kita harus berhati-hati. Jika kita mengatakan bahwasanya bencana alam itu adalah sebuah fenomena alam biasa, terus kemudian itu adalah sebuah siklus, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dalam diskursus kajian teologi, itu seperti tudingan yang disampaikan oleh para ahli filsafat. Ahli filsafat itu mengatakan bahwa yaitu tadi, bahwa kejadian yang ada di dunia ini itu
itu Siklus. siklus, itu adalah sebuah fenomena alam biasa. Dalam Islam tidak seperti itu. Semua ya semua yang terjadi di dunia ini illa ma kataballahu lana, dalam surat At-Taubah itu bahwasanya segala yang terjadi itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah ditetapkan Allah, termasuk ya bencana alam, termasuk kemudian apa itu misalnya fenomena yang ada di alam, semua itu tidak luput. Jadi ada intervensi Tuhan di situ ya. Pasti Tapi dong. kalau misalnya kita oke lah hidup di zaman sekarang ini, masyarakatnya, akhlaknya semuanya buruk lah kita di sini kan. Betul. Nah, kemudian Bermacam-macam. ini langsung bisa nggak Tuhan mengasih adab ke kita gitu langsung, atau bencana itu ke kita gitu. Sebetulnya Meskipun nggak mau disebut azab tadi ya. betul, sebetulnya itulah yang kemudian terkait dengan rahmat Allah itu tadi. Gitu. Kalau di sini wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Masih dalam surat Al-Anfal di sini disebutkan bahwa Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Selama mereka beristighfar. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya inna rahmatallahi wasi'at kulla syai'. Bahwasanya rahmat Allah itu lebih luas dari segala sesuatu. Allah memberikan rahmat itu Mas Idin. Gitu. Makanya ketika kemudian berbicara, loh, terus sebetulnya hakikat musibah itu apa dong gitu kan? Orang Muslim itu, kita kan sering berpikir ya Mas Idin begini. Ada sebuah catatan menarik dari Ibnul Jauzi dalam kitabnya Soidul Khatir. Beliau mengatakan, tentu kita sering berpikir begini, ada orang kaya, tapi dia seorang non-muslim, maaf ya, orang non-muslim tapi dia kaya banget. Sementara orang mukmin itu dia berada dalam kondisi kefakiran, miskin. Ini maksudnya Allah ini apa kan gitu? Maksudnya Allah ini apa? Orang sudah kemudian dia berusaha mati-matian, orang sudah percaya, lantas beriman gitu, lantas kemudian dia dapat musibah. Dan musibahnya itu sangat luar biasa. Bertubi-tubi misalnya. Ada yang begitu kan Mbak Jani biasanya dalam kehidupan selalu ada begitu. Nah, lantas kita dibalikkan, lantas kita kemudian mengatakan bahwa ya kan, waduh Allah tidak sayang kepada kita, ya kan? Allah tidak adil, padahal tidak boleh seperti itu. Padahal tidak boleh Mbak Jani. Jadi ketika ini sudah disinggung dalam surat Al-Fajr, di dalam surat Al-Fajr itu disebutkan bahwa ketika kemudian seseorang itu mendapatkan nikmat, Rabbi akraman, ya kan? Jadi Allah itu, Tuhanku itu sedang memuliakanku. Tetapi kemudian ketika seseorang itu mendapatkan cobaan, musibah, jawabannya apa? Rabbi ahana, Tuhanku sedang mengujiku. Tidak. Jawabannya dalam surat yang sama dikatakan kalla, tidak seperti itu. Dalam akidah kita itu tidak seperti itu. Kayak gimana? Akidah kita itu bahwa segala sesuatu, ya kan, segala sesuatu itu adalah dari Allah. Tetapi kemudian kita punya ikhtiar di sana. Ya kan, kita punya kasbi, ikhtiar di sana, yaitu menentukan sejauh mana tingkat, ya kan, tingkat cobaan kita, tingkat kemudian kelancaran kita dalam menjalani hidup itu ada di sana. Maka kemudian dalam sebuah hadis itu disebutkan begini Mas Idin. Ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Fa inna amrohu kullahu khair. Ya kan? Sungguh hebat, betapa hebat perkaranya orang mukmin. Jadi ketika fa'in asabahu syarru syakar, fa'in asabahu syarru sabar, wa in asabahu al khairu syakar. Jadi ketika seorang mukmin itu ditimpa musibah atau keburukan, dia akan bersabar.
Fakana khairul lahu, maka itu adalah sebuah kebaikan baginya, Mas Idin. Jadi ketika kemudian kita mendapat musibah, ya kan, ya kita tetap mengatakan bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tetap bersabar. Tetapi kemudian ketika kita mendapat nikmat, ya kita syakar. Kita harus bersyukur. Ya kan? Kita harus bersyukur dan kita tidak kemudian jumawa. Kita tidak lupa. Selain sabar gitu, Gus. Kan kita sabar ya. Apa yang harus kita yakini gitu? Bagaimana kita membedakan bahwa musibah ini adalah ujian, teguran atau azab. Bagaimana sikap kita gitu, meyakininya seperti apa? Ya. Jadi intinya di sana adalah yang saya sampaikan tadi. Jadi Allah itu mempunyai 100 rahmat, ya kan? 100 rahmat ini yang dibagikan untuk umat manusia, bahkan untuk makhluk hidup itu baru 1, Mas Idi. Jadi ada 100 rahmat, ya kan? Baru 1. Baru 1. Jadi yang hanya kepake itu baru 1. Maknanya sebetulnya bahwa bagi kita seorang mukmin, kita harus berhusnudzon kepada Allah. Allah itu mempunyai rahmat yang begitu luas ya. Itu angka-angka pun itu cuma perumpamaan kan? Itu perumpamaan 101. Ya, perumpamaan. Masa kita bilang 100 ya kan, ternyata cuma 100. Ini seperti misalnya jumlah malaikat ya kan, jumlah malaikat atau jumlah nabi yang wajib diketahui 25, tapi yang jumlahnya malah lebih dari itu gitu. Nah, itu jadi artinya ini menggambarkan bahwasanya rahmat Allah itu masih banyak gitu. Betul. Dan jika kita bandingkan Mbak Ajah Ani dan Mas Idin, jika kita berbicara soal musibah, soal cobaan, itu kita ini belum apa-apanya dengan para nabi. Gitu nggak ada apa-apanya, baru ibaratnya secuil. Iya betul. Ya kan? Kita baru secuil, dan intinya dalam sebuah hadis, inna asyaddan nas balaan al-anbiya sumal amsal fal amsal. Jadi yang paling berat manusia, yang paling mendapatkan ujian itu adalah para nabi, sumal amsal fal amsal. Maka baru kemudian turun derajatnya para sahabat, para wali dan sebagaimana seterusnya begitu. Nah, mungkin itu intinya bahwa kita umat manusia, terutama adalah umat Islam, kita dituntut untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi itu yang saya tangkap itu ternyata cobaan kita yang seberat apapun itu hanya baru secuil baru secuil kalau dibandingkan dengan ujian yang jadi bagaimana kita tidak bersabar gitu dengan ujian itu seharusnya bisa lah gitu. Seharusnya bisa, dan ini menjadi, itu tadi saya sampaikan, adalah sebuah kebaikan. Maka maka musibah, ketika ada musibah kita bersabar, dan maka itu sudah sebuah kebaikan. Itu dicatat sebagai sebuah kebaikan, dan ketika kita dapat nikmat maka kita juga bersyukur, dan itu juga sebuah kebaikan. Iya, luar biasanya Islam gitu ya, Mas. Jadi di balik musibah itu ada hikmahnya, ada kebaikan yang bisa kita ambil. Betul. Tapi yang diajarkan lagi kan kita sebagai muslim mungkin kan, selain kita bersabar, oke nih kita bersabar gitu, tapi sebagai sesama muslim kita juga diajarin untuk saling tolong menolong gitu ya. Itu ketika saudara kita menghadapi bencana, kita saling tolong menolong. Dan itu menambah itu menambah kekuatan, menambah kuat mereka yang tertimpa musibah. Itu adalah bentuk ta'awun tadi dan takziah, Mas Idin. Jadi takziah itu ya selain tolong menolong juga mengucapkan takziah, berbela-sungkawa dan segala macam itu. Dan tentu adalah mendoakan. Oke, Mbak Ani. Saya kira cukup ini, Mbak Ani ya. Terima kasih ya, Mas Nasi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Ya, amin, insyaallah. Siap. Oke, sahabat Republika, terima kasih sudah menyimak Mozaik. Kita ketemu lagi episode pekan depan. Ya, Din ya. Iya, Mbak Ani. Semoga bermanfaat lah. Insyaallah. Hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.